Bayangkan, ketika sebuah panggung besar justru dipilih untuk ditutup, bukan demi sensasi, tapi demi empati. Di tengah riuhnya dunia hiburan, keputusan itu datang dari sosok yang selama ini dikenal blak-blakan. Denny Sumargo. Nama Denny Sumargo kembali ramai diperbincangkan publik. Bukan karena film baru atau proyek olahraga, melainkan karena sikap tegasnya menolak memberi ruang pada Robby Tremonti di podcast miliknya. Sikap ini muncul di tengah isu sensitif yang menyeret nama Aurelie Moeremans lewat buku Broken Strings yang belakangan viral. Buku tersebut memuat kisah pahit perjalanan hidup Aurelie di masa lalu. Meski tidak menyebut nama secara gamblang, publik dengan cepat mengaitkan tokoh Bobby dalam buku itu dengan Robby Tremonti. Dugaan pun berkembang liar. Robby merasa reputasinya tercoreng, dan kariernya ikut terdampak oleh asumsi publik yang terus bergulir. Merasa perlu meluruskan keadaan, Robby menyatakan keinginannya untuk berbicara terbuka. Ia berharap bisa diundang ke podcast Denny Sumargo yang dikenal sering menjadi ruang klarifikasi berbagai isu panas. Dalam sebuah tayangan YouTube, Robby menyampaikan bahwa niatnya bukan menyerang siapapun, melainkan memulihkan nama baiknya yang menurutnya telah rusak selama bertahun-tahun. Ia menegaskan dirinya hanya ingin bisa kembali bekerja dengan tenang. Intinya, tolong teman-teman seperti yang emang follower saya besar, saya bisa klarifikasi lebih panjang. Om Denny Sumargo misalkan, saya mengagumi Anda, tolong. Seandainya pun saya diundang ke podcast Om Denny, saya tetap nggak mau ada kebencian. Saya cuma pengen keluarga saya, mama saya, boleh, nggak apa-apa, Har, sorot-sorot nyokap gue nggak apa-apa, ya, Anda malu. Kami mau hidup tenang. Boleh saya bawa kebanggaan saya sebagai umat Katolik adalah kita ajarannya cinta kasih, mengampuni, ya. Saya kalau Om Denny Sumargo melihat podcast ini, tolong saya. Dan saya nggak ada niat untuk menjatuhkan Aurelie. Berarti kita emang udah jelas kita ngomong Robby dan Aurelie dan Broken String. Nggak ada. Cuma pengen apa? 16 tahun ini saya pulih nama baik saya. Saya harus bekerja. Saya punya tanggungan. Saya jawab yang tadi ya. Jadi kan agak ini. Kalau emang benar ngapain tutup komen? Kamu bisa rasain orang yang nggak, dengan bukti ya, kayak kalian bisa lihat, saya nggak melakukan itu. Tapi dihujat bisa 2.500 komen. Permintaan itu langsung memantik perdebatan. Sebagian warganet menilai setiap orang berhak menyampaikan versinya. Namun tak sedikit pula yang khawatir, langkah tersebut justru membuka luka lama pihak yang selama ini memilih diam. Menariknya, Denny Sumargo awalnya mengaku belum memahami utuh persoalan yang sedang viral. Ia pun tidak gegabah. Alih-alih langsung mengundang atau menolak, Denny memilih mencari kebenaran dari sumber terdekat. Ia menghubungi langsung Aurelie Moeremans untuk mendengar kronologi lengkap dari sudut pandangnya. Fakta itu diungkap sendiri oleh Aurelie. Ia menyebut Denny menelepon secara personal, mendengarkan ceritanya, dan mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul jika sebuah panggung besar kembali dibuka. Setelah percakapan tersebut, Denny mengambil keputusan tegas. Ia memilih untuk tidak memberikan ruang podcast kepada Robby. Keputusan itu memang tak diumumkan secara formal, namun sikapnya jelas terbaca. Aurelie pun menyampaikan rasa terima kasihnya secara terbuka, memuji Denny karena mau mendengar dan bersikap tegas terhadap cerita yang menyangkut pengalaman sensitif di usia muda. Melalui media sosialnya, Denny juga menulis sejumlah unggahan bernada reflektif. Kalimat-kalimat singkat itu dianggap cukup untuk menunjukkan posisinya. Ia tak memilih aman di tengah, melainkan berpihak pada empati dan perlindungan moral. Respons publik pun mengalir deras. Banyak netizen memuji keberanian Denny, menilai sikap itu sebagai pengingat bahwa hidup tak selalu soal popularitas atau keuntungan, tapi juga soal nilai dan keberanian bersikap. Di tengah panasnya polemik, muncul sisi lain yang justru menghangatkan hati. Ibu mertua Aurelie, Ida Bigenho, mengunggah pesan penuh kasih untuk menantunya. Ia menyebut Aurelie sebagai berkat dalam keluarganya, sosok yang membawa cinta, keceriaan, dan kehangatan. Bahkan, ia membagikan kabar bahagia tentang keberkahan baru yang akan segera hadir dalam keluarga kecil Aurelie. Unggahan itu menuai haru.
Banyak yang menilai dukungan keluarga adalah pelukan paling tulus bagi luka masa lalu. Dan dari kisah ini, publik kembali diingatkan di tengah kontroversi. Keberanian berpihak pada empati dan cinta keluarga bisa menjadi suara paling menenangkan.